Assalamualaikum, selamat siang Bu Widya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Rina. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Saya lihat akhir-akhir ini Ibu banyak pikiran. Ibu bisa cerita kepada saya masalah apa yang sedang dihadapi. Sepertinya kemarin Ibu sudah bilang ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Mohon maaf, baru hari ini saya ada waktu. Jadi, saya semakin penasaran dengan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu Rina. Sebetulnya ini hanya sedikit ada unek-unek di dalam hati saya. Beberapa minggu belakangan ini, Bu. Begini loh, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% Bu, tiap kelasnya. Baik, saya sekarang tahu masalah Bu Widya. Sebelum kita berbicara terlalu jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Widya. Dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Tujuan apa yang Ibu inginkan setelah berbicara dengan saya? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias anak-anak saya itu loh Bu, yang saya ajar. Hmm, Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Terus bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang keduanya itu, Bu, saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Bu Widya. Kira-kira apa saja yang diinginkan murid Ibu supaya antusias dalam pembelajaran Bu Widya? Menurut saya, Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan, begitu, Bu. Wah, sangat sependapat dengan Ibu Widya. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Widya? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau biasanya game supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Hmm, Oke, lalu Bu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks saja, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Jadi, sekarang apa rencana Yang pertama, saya itu merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam.
Seperti contoh Bu, saya membuat video dari YouTube atau live worksheet atau Wordwell. Kemungkinan yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak untuk murid saya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya gini loh, Bu. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Jadi saat ini Ibu sudah memiliki rencana atau bisa disebut solusi terhadap masalah atau hambatan yang sedang dihadapi, yaitu seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti video, live workshop, Wordwall. Bila mana solusi itu tidak berhasil atau masih ada hambatan, apa yang akan Ibu lakukan? Ada Bu, kita harus tetap punya pilihan bila mana tidak berhasil. Saya akan mengajak murid belajar di luar kelas atau melakukan permainan atau juga itu bisa referensi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya dan melakukan studi lingkungan. Gitu, Bu. Luar biasa Ibu idenya. Saya sependapat dengan Ibu Widya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nantinya? Biasanya tuh gini, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Kira-kira Ibu akan bekerja sendiri atau ada orang lain yang akan terlibat rencana Ibu ini? Tentunya nggak bisa sendiri saya, Bu. Tentunya saya itu perlu dorongan dan motivasi dari rekan-rekan sejawat saya dan juga kepala sekolah saya juga, Bu. Dan saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman sejawat atau dengan praktisi yang lainnya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Widya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Bu Widya. Saya coba simpulkan ya Bu Widya. Bermula dari anak-anak kurang antusias. Kemudian dengan pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan sumber belajar yang beragam, tidak memberi tugas yang terlalu banyak, akan membuat anak-anak bersemangat, tidak memberi tugas dalam belajar. Begitu Ibu kira-kira kesimpulannya. Semoga permasalahan yang dihadapi Ibu bisa terselesaikan rencana aksi yang telah Ibu rencanakan. Sehingga di bulan depan ketika saya berbicara lagi dengan Ibu, saya mendapatkan kabar baik dari Ibu Widya bahwa rencana Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Benar, Bu. Semoga rencana yang telah saya buat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan bisa menjalankan dengan maksimal ya, Bu. Baiklah Bu Widya, semoga sukses. Setelah Ibu bercerita cukup lama dengan saya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah bercerita panjang lebar? Setelah saya bercerita dengan Ibu panjang lebar tentang masalah saya, Bu, saya itu seolah-olah terlepas dengan beban saya. Saya merasa semakin semangat. Saya itu semakin semangat untuk menjalankan kegiatan saya ke depannya, Bu.
Alhamdulillah setelah berbincang Ibu bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Saya juga sudah tidak sabar untuk menunggu bulan depan mendengarkan kabar baik dari Ibu hasil dari upaya yang telah dilaksanakan Ibu. Baik Ibu, masih adakah yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Sudah cukup, Bu. Terima kasih Bu Rina yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Sama-sama Bu Widya, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan Ibu segera melaksanakan upaya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, Bu. Bu Rina, sekali lagi terima kasih atas waktunya telah bersedia mendengarkan curhatan permasalahan saya yang saya hadapi hari ini. Mudah-mudahan dengan hal ini menjadikan kekuatan dan semangat bagi saya untuk menjalankan pembelajaran yang lebih baik lagi ya, Bu. Sekarang saya menjadi lebih tenang dan lega. Saya pamit, Bu. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi dan sharing kembali dengan Ibu. Assalamualaikum, Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Widya.